Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah Facebook yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian fiqh zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, halaman 131. Ila muallifi hadzal kitab Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa min jami'i masyayikhina wa asadidina wa jami'i muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa ulama'iha wa mutawwiriha wa a'da'iha wa jami'il muslimin wal muslimat, jami'i walidina wa walidikum wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa jami'i man sa'ada jihadana fi ihya'i jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafnidu adillatil mani'in lil wujub. Sudah dijelaskan kemarin, ini kubu yang tidak mewajibkan zakat bagi anak kecil dan al-majnun. Yang satu kubu yang didukung oleh jumhurul ummah, generasi sahabat, tabi'in dan mujtahidul ummah, mewajibkan anak kecil untuk berzakat. Kemudian ada proses tarjih. Sekarang lebih keras lagi ini Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Tafnidu adillatil mani'in, menyalahkan dalil-dalil kelompok yang mencegah anak kecil dan majnun, orang gila, lil wujub, untuk wajib berzakat. Amma ma istadalla bihil mani'un, adapun dalil yang digunakan, pijakan orang yang mencegah anak kecil dan orang gila lil wujub untuk wajib mengeluarkan zakat, min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah ayat 103. Bagaimana? Min anna tadhir, dari sesungguhnya proses menyucikan diri, la yakunu, tidak ada tathir itu, illa bi izalati dzunub, kecuali dengan menghilangkan dosa. Wala dzamba 'ala sabiyyi wal majnun, dan tidak ada dosa bagi yang menyucikan. Laisa, itu tidak ada menyucikan itu, khoson, khusus bi izalati dzunub, dengan menghilangkan dosa. Yang dimaksud Allah tutahhiruhum di situ tidak khusus dalam konteks tadhiru dzunub, menyucikan dosa. Bal yashmalu, tetapi mencakup firman Allah itu tadhirul mal, menyucikan harta. Aidan, begitu juga yang menyucikan dosa, yang menyucikan harta. Fa makna tutahiru, maka makna dari tahirum itu apa? Tutahiru malahum, menyucikan harta mereka. Harta yang diperoleh mungkin melalui proses yang sedikit bertentangan dengan syariat agama. Harta yang diperoleh mungkin jalan yang digunakan ada sedikit atau banyak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Karena memang sulit ya, harta yang kita terima itu 100% itu halal. Apa karena kita betul-betul menerima gaji, tapi mungkin misalnya gaji yang kita terima itu apakah sesuai dengan kerja kita, mungkin kita tidak masuk, mungkin ada hal-hal lain dan lain-lain. Pokoknya selalu ada kekurangan, selalu ada sesuatu yang membuat kehalalan itu tidak 100%.
Oleh karena itu harta yang kita peroleh itu harus ditadhir, disucikan. Walau salamna, jika kita menerima annahu, sesungguhnya firman Allah itu khosun bima dzakaru, hanya khusus untuk menyucikan harta. Fa innama nassa alaihi, maka sesungguhnya Allah juga akan menjelaskan secara eksplisit tentang itu. Nadhron li annahu asya'nu fi zakah, karena melihat bahwa Allah sedang menerangkan tentang zakat. Abil ghalib, atau sesuatu yang ghalib, yang umum, yang lumrah. Kama qala an-Nawawi, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi. Wa hadza la yastalzimu alla tajiba illa lidzalikal launi minat tadhir. Ini pun kemudian tidak, kalau memang maknanya itu hanya tadhirul dzunub, menyucikan dosa, itu juga tidak kemudian menyimpulkan bahwa anak kecil tidak wajib berzakat. Wa anna dzalika huwa as-sababul wahid li masyru'iyatiha. Misalnya itu hanya sebab satu-satunya tadhirul dzunub, menyucikan dosa, sebagai syarat diberlakukannya zakat. Kenapa faqad ajma'al ulama? Karena sungguh ulama sudah konsensus, sepakat ala analiz zakati sababan akhar, bahwa di dalam zakat itu ada faktor penyebab yang lain, tidak hanya tadhirul dzunub, tidak hanya menyucikan dosa. Jadi kalau memang kita setuju mendukung bahwa pengertian ayat itu adalah tadhirul dzunub, menyucikan dosa-dosa, itu tidak otomatis kemudian menggugurkan kewajiban anak kecil untuk berzakat, menggugurkan kewajiban orang gila untuk berzakat. Kenapa? Karena ada faktor lain yang menyebabkan zakat itu menjadi wajib, dan itu menjadi ijma'ul ulama, menjadi konsensus ulama. Tentu ijma' itu sangat kuat ya, karena dia pasti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian menjadi kesepakatan para ulama-ulama yang mujtahid, yang ahli di bidangnya. Wahwa, apa faktor lain dalam zakat itu? Satu, khallatil Islam, menutup celah Islam, menutup bolong-bolong, menutup hal-hal yang mencederai Islam. Wasatu khallatil muslimin, dan menutup celah orang-orang Islam. Artinya menutup kekurangan-kekurangan, menutup kebutuhan-kebutuhan orang Islam. Wasabi wal majnun, anak kecil dan orang gila itu min ahlil Islam, termasuk ahlul Islam, termasuk orang yang masuk dalam golongan Islam. Wa amma hadis rufi al-qalamu an saladin, adapun tendensi yang kedua, hadis yang diutarakan rufi al-qalamu an salasatin, fal muradu, apa yang diharapkan, kama qala an-Nawawi, sebagaimana disampaikan Imam Nawawi, raf'ul ismi, menghilangkan dosa, wal wujub, dan status wajib. Artinya tidak dosa dan tidak wajib. Misalnya anak kecil tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Wa nahnu naqulu la itsma alaihim. Imam Yusuf Al-Qadhi bilang, la isma alima, tidak ada dosa bagi anak kecil dan orang gila. Wala tajibu zakatu alima, juga tidak wajib bagi mereka berdua zakat. Bal tajibu az-zakatu fi malihima, tetapi zakat itu diwajibkan pada hartanya, bukan anak kecil atau orang gila. Wa yutalabu bi ikhrajiha waliyuha, yang dituntut untuk mengeluarkan zakat juga walinya, orang yang menguasai hartanya, orang yang diberi amanah untuk memegang harta anak yatim atau orang gila itu. Kama yajibu fi malihi maqimatu ma'slafahu, sebagaimana wajib untuk mengganti hal-hal yang keduanya rusak, yang diambil dari harta keduanya. Wa yajibu 'alal wali daf'uha, wajib bagi wali untuk menyerahkan itu. Ada anak kecil misalnya merusak sesuatu, ya orang tuanya atau walinya, kebetulan dia anak yatim, artinya wajib mengganti. Kalau tidak wajib mengganti, bahaya, bisa
chaos dunia ini. Kemudian bebas hukum, jangan. Wa rufi'al qalamu anhuma. Di apa? Diangkat kolam pena dari keduanya itu lam yuskit huquqaz zaujah, tidak menggugurkan hak-haknya suami istri. Wadawil kurba, dan para kerabat, anhuma, dari anak kecil dan orang gila. Tertutup ayahnya wajib memberikan nafkah. Falimada yasqutu hakul miskin, kenapa kalau bapaknya harus tetap memberikan nafkah? Kalau dia anak kecil ya belum balik, keluarganya wajib memberikan nafkah. Kenapa kemudian yasqutu hakul miskin wa ibnu sabil, hak orang miskin dan ibnu sabil, orang musafir dan yang lain menjadi gugur? Tentu tidak adil. Wa amma istidlaluhum, adapun tendensi mereka yang ketiga, dalil mereka bi anna zakata ibadatun, bahwa sesungguhnya zakat itu ibadah, kasolah, disamakan dengan sholat. Walihada, dan karena itu qarranal Quran bainahuma, Al-Quran selalu menyebut mereka bersama. Wal ibadatu tahtaju ila niyah, dan ibadah itu membutuhkan niat. Wasabiyyu wal ma'tuhu laisa min ahliha, anak kecil dan orang yang kurang akalnya itu tidak bagian dari ahlinya ibadah, ahlinya niat. Faqad saqatis sholatu anhuma, sholat sudah gugur dari keduanya, orang gila dan anak kecil. Faltaskut az-zakatu aidan, maka zakat juga harus gugur karena mereka juga tidak wajib sholat. Fal jawabu, nah ini jawabannya. Bagaimana ini? Innana la nungkiru anna zakata ibadah, sesungguhnya kita tidak mengingkari bahwa zakat itu ibadah. Wa annaha syaqiqatus shalah, bahwa sesungguhnya zakat itu saudara kembar salat, saudara kandung salat. Wa annaha ahadu arkanil Islam, zakat itu salah satu pilar Islam. Walakinnana naqulu, tapi kita berpendapat, innaha ibadatun mutamayyizah, sesungguhnya zakat itu ibadah yang beda. Bitabi'iha al-mali al-istimai, karena karakteristiknya zakat itu ibadah yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat. Fahiya ibadatun maliyah tajri fiha an-niyabah, ibadah itu, zakat itu ibadah sifatnya materi sehingga boleh diwakilkan, boleh diganti. Maksudnya diganti itu ya silahkan orang lain tapi tetap dari hartanya. Karena bisa diganti oleh hatta tata'adda bi ada'il wakil, sehingga ketika menyampaikan bisa dengan wakil. Walihada, dan karena itu ya jadi fiha al-jabru, di dalam zakat itu berlaku al-jabru, menambal, bukan al-jabru memaksa. Karena ini adalah ibadah yang berkaitan dengan banyak orang, kebutuhan para fakir miskin, maka boleh dipaksa. Wal istihlaf, bahkan boleh diambil sumpahnya, bersumpah betul tidak ini harta kamu apa tidak, enggak, harus boleh disuruh sumpah. Minal amili, dari amil alaiha, pada zakat boleh ambil dengan paksa dan mengambil sumpah. Wa innama yajriyani fi huquqil ibad, keduanya itu berlaku dalam hak-hak hamba. Ada memaksa, boleh menyumpah, itu berlaku pada hak-hak yang berkaitan dengan manusia. Kama annau yasikhu tauqilu dhimmi, sebagaimana sah orang dhimmi mewakilkan biadi zakat dengan membayar zakat indal Hanafiyah, menurut Imam Hanafi. Wa dhimmi laisa min ahlil ibadah, sedangkan kafir dhimmi itu bukan min ahlil ibadah, bukan dari golongan yang menyembah Allah, tetapi tetap boleh menurut sebagian Imam Hanafi tauqilu dhimmi, orang dhimmi mewakilkan dalam pembayaran zakat. Qala Ibnu Hazm, Ibnu Hazm berkata, raddan ala man qala, menolak orang yang berkata inna faridah la tujziu illa bin niyah, sesungguhnya zakat itu kewajiban yang tidak sah, tidak cukup kecuali dengan niat. Naam, iya. Wa innama umira bi akhdhiha al-imam,
Dan sesungguhnya Allah memerintahkan supaya imam pemimpin itu mengambil zakat wal muslimun dan orang-orang Islam biqaulihi ta'ala khudz min amwalim shadaqah fa idza akhadhaha man umira bi akhdhiha fa idza akhadha maka ketika mengambil zakat man seseorang umira yang diperintah orang itu bi akhdhiha dengan mengambil zakat biniyati annaha as-shadaqah dengan niat sesungguhnya zakat itu sedekah ajza'at anil ghaib maka dianggap cukup dari orang yang sedang tidak ada wal mughma alaih orang yang punya penyakit epilepsi ayan wal majnun dan orang gila wasaghir dan anak kecil wa man la niyatalah dan orang yang niatnya tidak dianggap. Artinya tidak ada problem niat. Amil yang diutus untuk mengambil dengan paksa itu bisa mewakili niat itu. Niat itu bisa diwakilkan amil dan lebih baik amil itu kita memberikan zakat kepada mustahik itu diniati untuk menjaga jika musakinya itu lupa berniat. Wal khulasatu kesimpulannya anna zakata ibadatun maliyah sesungguhnya zakat itu ibadah yang sifatnya materi tajri fiha an-niyabah yang berlaku di dalamnya niyabah mengganti wal waliyu naibus sabiyyi fiha dan wali adalah pengganti dari anak kecil dalam masalah zakat itu tidak harus justru walinya itu yang dituntut untuk mengeluarkan fayaqumu maqamahu maka wali ini berposisi sebagai posisinya sabi fi iqamati hadzal wajib untuk menegakkan kewajiban ini bi khilafil ibadat al badaniyah ini berbeda dengan ibadah fisik ya kasolah wasiyam sebagaimana sholat dan puasa. Apa artinya? Fa innaha ibadatun syakhsiyah. Sholat puasa itu ibadah-ibadah yang sifatnya perorangan, syakhsiyah. Artinya apa? La yajuzu fiha at-tawkilu wal inabah. Tidak boleh di dalam sholat dan puasa ini mewakilkan kepada orang lain kemudian menggantikan kepada orang lain. Sudah saya tidak puasa ini kamu ganti, tidak boleh. Sholat dan puasa itu ibadah syakhsiyah ya la yajuzu fiha at-tawkilu wal inabah. Wala buddha, kenapa? Ya harus ayyubashiro melakukan ibadah syakhsiyah itu contohnya sholat dan puasa al insanu manusia binafsi dengan dirinya sendiri. Harus manusia sendiri itu yang melakukan secara langsung. Ini ta'abudu karena aspek penyembahan, ketundukan mutlak kepada Allah fiha di dalam ibadah syakhsiyah, di dalam ibadah yang individual sholat dan puasa itu wadihun jelas. Bihtimalil masyaqqa al-badaniyah karena menanggung ada kesulitan yang sifatnya fisik. Artinya memang sholat dan puasa ini betul-betul dilakukan hanya oleh hamba-hamba Allah yang khusyuk, hamba-hamba Allah yang hatinya terkait, hamba Allah selalu mentautkan hatinya berzikir mengingat kebesaran-kebesaran Allah. Meskipun lapar dahaga dilakukan karena hatinya terpaut dengan Allah. Sebagai perintah Allah harus dilakukan, sebagai hamba Allah harus tunduk kepada perintah Allah. Dan semua perintah Allah itu pasti membawa kemaslahatan, dampak yang positif, konstruktif bagi manusia. Semua larangan Allah itu berdampak mafsadah, berdampak negatif, destruktif bagi kehidupan individu dan masyarakat. Imtithalan li amrillahi ta'ala karena tunduk, nurut, anut, taat, patuh kepada perintah Allah ta'ala. Wa amma suqutus sholati anhuma, adapun gugurnya sholat dari anak kecil dan orang gila, falaysa hunaka talazumun, maka di sana tidak ada hubungan yang simbiosis mutualisme, saling menguatkan, saling inherent, menyatu bainal faridatani antara dua kewajiban itu, sholat dan zakat misalnya. Bi haitsu tathbutani ma'an, misalnya ditetapkan bersama, watazulani ma'an dan hilang bersama. Kenapa? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah lam yufarrid, tidak mewajibkan Allah al-faraida, kewajiban-kewajiban itu ala wajhin wahid, pada satu aspek, pada satu dimensi. Yathbutu ba'duha bithubuti ba'din, yang sebagian
tetap karena ketetapnya sebagian, wa yazulu ba'duha bizawali ba'din, yang sebagian hilang kemudian yang sebagian lagi hilang. Tidak. Allah tidak menetapkan hukum yang kemudian ini ketika jatuh yang lain akan gugur, tidak. Wala yalzamu, dan tidak wajib min suqutis sholat, dari gugurnya sholat, suqutuz zakah, gugurnya zakah. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya dhamir sya'an la yasqutu fardun, sebuah kewajiban tidak gugur, aujabahullahu au rasuluh, kewajiban yang diwajibkan Allah dan Rasulnya ini tidak gugur, illa haitsu asqatahu, kecuali jika Allahu, illa haitsu asqatahu Allah wa rasuluh, kecuali Allah dan Rasulnya menggugurkan kewajiban itu. Wala yusqatu fardun, atau wala yasqutu fardun min ajli suquti fardin akhar, sebuah kewajiban ini tidak gugur karena gugurnya kewajiban yang lain, bukan. Birra'yil fasid, dengan pendapat yang rusak, bila nasi Qur'anin, dengan tanpa nas Al-Qur'an, wala sunnatin, dan tanpa nas sunnah. Ini tentu sebuah keterangan yang luar biasa bahwa zakat ini meskipun saudara kandung sholat, tetapi jangan kemudian hukum-hukum zakat disamakan dengan hukum-hukum sholat. Wa ma a'dala maqalahu Abu Ubaid fi hadal maqam, alangkah adilnya apa yang disampaikan Imam Abu Ubaid di dalam konteks ini. Apa itu? Inna syara'i al-Islam la yuqasu ba'duha bi ba'din. Syariat-syariat Islam itu tidak bisa dianalogikan, tidak bisa disamakan, tidak bisa dikiaskan sebagian dengan sebagian yang lain. Di annaha ummahat, karena syariat-syariat Islam itu semua itu adalah induk, salat induk, zakat induk, pilar-pilar utama. Tumdikul wahidin ala ba'diha wa sunnatiha. Setiap satu itu terus terus berjalan pada rel, baik itu sunnah atau wajib. Artinya semuanya terus berjalan secara kontinu. Inna sholata innama ya haqqullahi azza wa jalla 'alal ibadi fima bainahum wa bainahu. Sejujurnya sholat itu ya hak Allah yang harus ditunaikan hamba-hambanya, karena berhubungan relasi sangat pribadi ya antara Allah dan hamba-hambanya. Sholat adalah mi'rajul mu'minin, tempat orang mukmin untuk bermunajat, sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna zakata, dan sesungguhnya zakat, syai'un, itu sesuatu ja'alahullah, yang dijadikan Allah, haqqan, menjadi hak yang harus dikeluarkan, min hukukil fuqara, dari haknya orang-orang fakir, fi amwalil aghniya, dalam harta orang-orang kaya. Jadi hak yang harus disadari oleh orang-orang kaya dan harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir miskin. Wa amma maslahatus sabiyyi wal majnun, dan adapun dampak positif atau kemaslahatan bagi anak kecil dan orang gila, fatuqabiluha maslahatul fuqara wal masakin, maka bisa dibandingkan dengan kemaslahatan manfaat yang didapat dari fakir miskin. Wa maslahatud dini wad daulah, dan dampak positif kemaslahatan bagi agama dan negara. Wa ma'ahada, oleh karena itu beserta ini, lam yuhadir asyar'u, syariat Islam tidak menyia-nyiakan maslahatahuma, kedua kemaslahatan ini, biijabi zakat, dengan kewajiban membayar zakat, fi malihima, dalam harta anak kecil dan orang gila. Fa inna zakata, maka sesungguhnya zakat, innama tajibu, sebenarnya wajib zakat itu, fil malin nami, dalam harta yang berkembang, harta yang produktif, selalu meningkat kuantitasnya, bil fi'li, ada kalanya dengan sebuah perbuatan didagangkan misalnya, au ma min sya'nihi ayyan miya, atau memang dirinya sendiri itu bisa berkembang, uang ditaruh di bank dengan model mudharabah, deposito misalnya. Walau lam yanam bil fi'li, walau lam walau lam yunmi bil fi'li,
meskipun tidak bisa berkembang dengan dikelola. Jadi dengan ditaruh saja di bank itu akan berkembang ya. Kama annaha la tajibu, sebagaimana harta itu tidak wajib dizakati illa fil malil fadil, kecuali dalam harta yang lebih. Anil hawaijil asliyah, dari kebutuhan-kebutuhan primer, kebutuhan pokok lahu bagi orang yang mengeluarkan. Wa qad dhahaba ba'du fuqaha'il Hanafiyah, sungguh sebagian ahli fikih ulama mazhab Hanafi membuat aturan ila anan nuquda, sesungguhnya mata uang allati yahtaju ilayya sahibuha, yang dibutuhkan pemiliknya lin nafkah, untuk memberikan nafkah ad-daruriyat, yang sifatnya primer, sandang pakan pangan kesehatan bismillah dan kependidikan. La tajibu fiya zakat, tidak wajib zakat karena itu memang untuk kebutuhan bertahan hidup. Yang namanya hifdzun nafsi itu muqaddamun ala hifdzil mal, menjaga jiwa itu didahulukan daripada menjaga harta. Kalau harta itu memang untuk menjaga eksistensi hidup, survive hidup, ya itu yang harus didahulukan. Wa in balaghat nisaban, meskipun sudah mencapai nisab, wa hala 'alaihal haul, dan sudah berlalu salah 1 tahun. Li'annaha kal ma'duma, karena dia seperti nggak ada. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan harian, untuk bisa makan, kalau sakit bisa ke dokter untuk berobat, itu untuk papan pangan itu papan pangan sandang. Kama sayati, sebagaimana keterangan yang akan datang fil babis salis, di dalam bab yang ketiga. Wa hadza ma nakhtaruhu, inilah sesuatu yang kami pilih, bin nisbati lis-sabi wal majnun, dihubungkan dengan status zakat yang wajib dikeluarkan bagi anak kecil dan orang gila. Alladaini la yamlikani, di mana keduanya tidak memiliki illa nuqudan, kecuali mata uang, la tazid ala nafaqatihi ma'dharuriyah, yang tidak melebihi dari kebutuhan nafkah harian yang sifatnya pokok. Ila waktil buluk, sampai waktunya balik, bin nisbati lisobi, dihubungkan dengan anak kecil. Wa ilal umril ghalib, dan dihubungkan dengan umur yang biasa berlaku, li amsalil majnun, bagi orang-orang yang gila. Wa hunaka jumlatu umur yang bagi anunabbiha 'alaiha. Kita lanjutkan besok. Artinya jelas sekali keberpihakan dari Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi bahwa kebutuhan fakir miskin, hak-hak fakir miskin ini tidak boleh dihilangkan dengan berbagai macam argumentasi yang dibangun oleh ulama Hanafiyah. Jadi kewajiban anak kecil dan orang gila berzakat ini karena ada alasan lain, bahwa di dalam harta itu ada hak-hak orang fakir miskin yang harus ditunaikan. Yang dituntut juga bukan al-sabiyu wal majnun, bukan anak kecil dan orang gila, tapi al-waliyu, orang yang dikasih amanah untuk memegang harta itu. Ini sebuah pemikiran yang melompat, pemikiran yang betul-betul berpihak kepada kebenaran, dalam arti Islam hadir untuk menutup kebutuhan orang-orang yang sangat membutuhkan. Apalagi para pemirsa, di bulan Ramadan ini sudah saatnya orang-orang kaya yang diberikan anugerah lebih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berderma, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Rasa haus dan dahaga, rasa lapar yang kita rasakan ini, kita bisa membayangkan bagaimana nasib orang-orang fakir miskin yang setiap hari tidak jelas makan apa, setiap hari tidak jelas mau minum apa, tidak jelas apakah bisa berobat apa tidak. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Ila liqa wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.